Halo guys, jumpa lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Oke, untuk edisi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat info.co yang bertanya mengenai gambaran pabrik rongsokan atau pabrik daur ulang yang ada di Taiwan. Soalnya dia sepertinya mendapatkan itu guys, mendapatkan job pabrik daur ulang ya. Nah, di depan saya ini seperti yang terlihat di video ini, itu adalah pabrik daur ulang guys. Jadi pabrik rongsok lah ya, tapi spesialis rongsokan kabel. Seperti yang saya lihat itu tiap hari itu yang dikerjain itu kabel guys. Jadi kabel-kabel yang apa ya, kabel-kabel bekas begitu, terus dikupas. Di dalam pabrik itu ada mesinnya, lalu tembaganya atau apa namanya, tembaga apa kuningan ya. Nah itu nanti udah bersih terus dimuat ke mobil truk. Lalu kondisinya di pabrik itu bagus guys. Saya lihat itu pabriknya bagus. Dalam arti bagus itu lemburannya selalu ada ya. Nah ini aja udah saya bikin video ini hampir jam 6. Kebetulan di pabrik saya kan nggak lembur hari ini ya. Jadi saya bikin video ini dari mes saya. Jadi mes saya itu mes di dalam pabrik, terus berhadapan dengan pabrik daur ulang itu guys, pabrik rongsok itu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu hampir tiap hari lembur loh ya, entah itu jam 6, jam 7 atau jam 8 itu pasti lembur, pasti lembur ya. Saya sering lihat sendiri, soalnya kan hanya di depan mes saya. Jadi buat teman-teman yang dapat job daur ulang alias rongsokan, itu gambarannya seperti ini guys, gambarannya ya, tapi ini tidak bisa menjadi acuan atau menjadi kepastian bila mana semua pabrik rongsok itu bagus mangga. Jadi ya nasib-nasiban lah kalau sudah sampai di Taiwan. Itu seperti yang sering saya bilang, itu kalau nasibnya bagus ya dapat pabrik yang bagus kan begitu. Tapi sayangnya di pabrik kabel itu guys, itu nggak ada orang Indonesianya loh yang di rongsokan kabel itu. Itu rata-rata orang dari Vietnam kalau nggak salah ya, dari Vietnam. Orang Indonesianya mah nggak ada. Kalau ada mah udah saya tanya-tanya ya, tapi nggak ada. Nggak tahu kalau di pabrik utamanya, soalnya ini hanya cabang, sepertinya hanya cabang sih ya. Jadi pabrik utamanya bukan di sini sepertinya. Ini hanya cabang khusus untuk mengupas kabel-kabel yang besar. Kalau yang utamanya nggak tahu saya, soalnya kan mungkin ya di kawasan ini, tapi saya tidak tahu gitu loh. Setahu saya hanya ini. Jadi gambarannya begitu ya teman-teman yang mendapatkan job di pabrik daur ulang, khususnya ini di kabel ya. Misalkan melihat tayangan video saya, lah kerjanya seperti itu. Kerjanya itu kabel-kabel yang bekas-bekas itu nanti dimasukkan ke mesin itu kalau pas giling itu memang berisik guys. Maksudnya giling ini ya, giling kabel itu untuk dikupas itu loh, itu berisik memang suaranya. Nah nanti udah jadi terkelupas tembaganya itu, lalu kulit kabelnya itu diangkut pakai truk juga. Kalau kerjanya kebanyakan di dalam ya, jarang kerja di luar. Kerja di luar itu kalau pas saya lihat itu pas datang kabel yang besar lah, itu hanya megangin seling. Kalau misalkan diangkatnya pakai kren guys, selepas itu enggak, selepas itu kerjanya udah di dalam pabrik.
Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan melihat tayangan video ini, jobnya job daur ulang ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kalau masalah mes itu bayar apa enggak, terus dapat makan apa enggak, saya tidak tahu. Soalnya saya hanya melihat dari sini dan tidak berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang bekerja di situ. Soalnya nggak ada orang Indonesianya. Misalkan ada orang Indonesianya ya pasti saya bisa bertanya. Gitu teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang masih proses ya, ini penting dan perlu diperhatikan. Di setiap video saya pasti saya sarankan kalian itu belajarlah bahasa. Jangan malas belajar bahasa. Soalnya ya bahasa sederhana aja lah. Bahasa itu penting guys, komunikasi di sini. Kalau nyampe di Taiwan, misalkan jobnya itu hanya sendiri, ya itu bingung. Ya memang Google Translate ada, tapi kalau tidak tahu sedikit-sedikit kan repot ya. Terkecuali di Taiwan sini banyak temennya yang orang Indonesia, satu bagian sama orang Indonesia lah, itu pasti komunikasinya nanti diajarin sama orang-orang yang sudah lama di pabrik itu guys. Jadi begitu, belajar bahasa itu penting ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ambil job sesuai dengan keahlian kalian. Nah misalkan kayak pabrik kabel begini, terus keahlian saya apa bang? Kalau pabrik kabel begini ini biasanya itu tesnya itu ngelas, pasti ngelas, terus pakai mesin potong. Jadi apa tuh yang mesin potong itu loh, yang las potong, bukan mesin potong, las potong. Biasanya tesnya seperti itu. Soalnya sering saya lihat kerjanya itu kadang ngelas juga guys, kadang motong pakai las potong itu. Jadi seperti itu, ambil job sesuai dengan keahlian. Jangan asal berangkat ya. Kalau asal berangkat nanti setelah sampai di Taiwan nggak bisa kerja, akhirnya kena peringatan dari bos. Soalnya bos di Taiwan itu taunya kita di Taiwan itu bisa bahasa dan bisa kerja, taunya seperti itu. Nah ternyata misalkan kita kalau tidak bisa bahasa mah bisa disiasati dengan Google Translate sebenarnya. Tapi ini bukan alasan untuk tidak mau belajar bahasa ya, harus belajar bahasa. Tapi kalau nggak bisa kerja, wah itu repot guys, itu pasti kena peringatan. Ujung-ujungnya bisa dipulangkan ke Indonesia. Oke ya gitu aja teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah bertanya. Nah, ini sekalian saya jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi buat sahabat info.co yang kebetulan menyaksikan tayangan video ini, mau tanya apa saja tentang seputar TKI Taiwan, seandainya saya bisa menjawab, pasti akan saya jawab. Tapi kalau tidak bisa saya jawab ya saya bilang tidak tahu. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di info.co berikutnya. Bye bye. Terima kasih.